Kholaqakum atau Read aloud, bacakan nyaring sasa. Read aloud, manfaatnya sungguh bukan main. Read aloud, the more you read, the more you know, and the more you know, the smarter you grow. Read aloud. Ada aktivitas sederhana membuat semua suka membaca. Berteman dengan buku tanpa dipaksa, cara menyenangkan penuh cinta. Read aloud, bacakan nyaring sasa. Read aloud, manfaatnya sungguh bukan main. Read aloud, the more you read, the more you know, and the more you know, the smarter you grow. Read aloud, for the smarter you grow. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sahabat Read Aloud semua dimanapun berada. Oke, sahabat Read Aloud, bagaimana kabarnya sore hari ini? luar biasa Allah. Wah, Masya Allah, luar biasa ya. Insya Allah di sore yang cuacanya ada yang hujan mungkin di daerah rumahnya, ada juga yang mendung atau berawan, tapi insya Allah hatinya cerah ya, bahagia ya sahabat Read Aloud di rumah. Iya, sebahagia anak-anak hebat dari Kids Book Club-nya Read Aloud Depok yang akan tampil membacakan nyaring cerita favorit mereka. Wow, ya di hari ini hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 akan ada acara Kids Book Club Performance Series Part 3, ya, bagian ketiga dari penampilan anak-anak hebat Kids Book Club Read Aloud Depok. Baik, Kak Eno akan langsung saja memanggil para kontributor cilik kita sore ini. Ada siapa ya yang sudah bersiap-siap di balik layar? Oke, yang pertama akan hadir Fauzan. Assalamualaikum Fauzan. Waalaikumsalam. Ya, apa kabarnya Fauzan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, Fauzan, bagaimana perasaan Fauzan sore ini mau tampil nih membacakan nyaring untuk sahabat Read Aloud di rumah? Biasa aja. Aja, tapi nih yang menonton nanti akan sangat senang sekali nih Fauzan. Insya Allah ya. Nah, Fauzan tidak sendiri nih sahabat Read Aloud. Ada anak-anak hebat lainnya. Kita panggilkan yuk. Selain Fauzan, ada siapa ya? Assalamualaikum Malaika. Waalaikumsalam. Oke, Malaika. Wah, Malaika ini ayu sekali ya, Masya Allah ya. Dan hari ini penasaran pastinya nih, Malaika Fauzan akan baca buku apa ya? Coba nanti akan ada sesi khususnya ya, masing-masing akan membacakan nyaring. Nah, selain Malaika, ada lagi nih yang cantik-cantik. Siapa ya? Kita akan panggilkan. Halo, Assalamualaikum Ayah Sofia. Waalaikumsalam Kak Eno. Iya, apa kabarnya Ayah? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, senang sekali mendengarnya. Dan juga selain Ayah, ada yang lainnya, yaitu yang cantik juga, soleha juga, Syifa. Assalamualaikum Syifa. Apa kabarnya Syifa? Baik, Syifa, volumenya mungkin bisa diperbesar.
Ya, coba tes dulu, Siva. Ya, sambil Siva mencoba untuk mengetes sound-nya, di sini hadir juga ya ada Nahra nih, perwakilan dari Kids Book Club yang hadir juga hari ini. Assalamualaikum Nahra. Waalaikumsalam. Iya, oke. Wah, Nahra kita panggilkan dulu ya. Iya, Nahra. Oke, Kak Eno antar lagi Nahra ke kursi penonton. Ya, bagi yang tidak menjadi kontributor Read Aloud, boleh mengikuti Zoom untuk menyaksikan langsung penampilan dari anak-anak hebat, baik itu keluarga, teman-teman, dan juga tetangga boleh ikut di Zoom-nya. Nanti yang hadir seperti Nahra dan Kak Eno bisa langsung bertanya nih kepada 4 kontributor cilik kita. Oke, kita akan langsung saja ya untuk menyaksikan. Yang pertama, Fauzan ya, yang akan membacakan nyaring. Iya, Fauzan sudah siap? Ya, insya Allah sudah siap. Siap. Baik, nah Kak Enu mau antar dulu Malaika, Ayah Sofia, dan Syifa ke kursi penonton ya untuk menunggu giliran membacakan nyaring. Iya, Fauzan hari ini mau membaca cerita dari buku apa, Fauzan? Boleh ditunjukkan kepada sahabat Read Aloud? Wow, Masya Allah. Cerita anak muslim. Sepertinya Kak Eno pernah nih melihat iklan dari buku ini. Dan Kak Eno sepertinya tahu salah satu penulisnya ya, Fauzan? Salah satu penulis bukunya Fauzan kenal juga ya. Siapa ya Fauzan? Oh, amahnya Fauzan. Baik, alhamdulillah. Nah, sekarang kita akan langsung saja menyaksikan Fauzan membacakan nyaring. Silahkan Fauzan. Apa sih nama judulnya? Senin, Kamis, puasa yang dianjurkan Rasulullah. Penulisnya Tesiawati Dian Fauziah. Sungguhnya amalan-amalan seseorang dibawa ke hadapan Allah pada hari Senin dan Kamis. Ada suatu Gaza terbangun lebih awal karena hendak ke kamar mandi. Saat keluar kamar, ia mendapati ayah dan bunda sedang menikmati hidangan di meja makan. Ayah dan bunda sedang sahur ya, mau puasa. Tapi kan sekarang bukan bulan Ramadan. Tanya Gaza merasa penasaran. Sudah beberapa kali ia mendapati kejadian serupa, tetapi selalu urung untuk bertanya. Kami mau puasa Senin Kamis, sayang. Ujar bunda. Puasa apa itu? Gaza bergegas mengambil tempat di antara kedua orang tuanya, siap mendengar penjelasan. Tahukah kamu, nak, puasa Senin Kamis sangat istimewa. Rasulullah sangat menganjurkan umatnya untuk melaksanakan puasa ini, tutur ayah. Kedua ahli Gaza bertaut. Kenapa ya? Karena amalan-amalan seseorang itu akan dibawa ke hadapan Allah oleh malaikat pada kedua hari itu. Oleh karenanya Rasulullah memilih berpuasa pada hari tersebut.
sambung ayah. Wah, berarti hukumnya wajib juga seperti Ramadan ya. Sahur Gaza antusias sunnah sayang, namun Rasulullah sangat jarang meninggalkannya karena hendak mengajar kepada kita betapa besar manfaat dan keutamaan puasa Senin Kamis. Tegas Bunda. Kalau begitu aku sahur juga ikut puasa Senin Kamis seperti ayah dan bunda, kata Gaza dengan mata berbinar. Masya Allah, sungguh soleh anak bunda. Jangan lupa niat puasanya ya, ucap bunda menyemangati. Selesai. Selesai. Wah, Masya Allah keren sekali Fauzan. Ceritanya bagus ya. Oke, Fauzan kenapa memilih cerita tadi untuk dibacakan untuk sahabat Rita Laut? Mau aja kok jangan pilih gitu. Oh, oke. Mungkin karena ceritanya ya, isi ceritanya Fauzan suka? Ojan belum pernah baca. Oh, baru kali ini. Wow, tapi Fauzan sudah terlihat sama Kak Enu tuh seperti pernah membacanya karena apa ya, menjiwai isi cerita itu loh. Keren, Fauzan. Good job. Baik, terima kasih Fauzan. Nah, tadi Fauzan sudah tampil nih, sahabat Read Aloud. Kalau mau bertanya kepada Fauzan, boleh dicatat dulu, disimpan dulu. Nanti pada saat waktunya bertanya, adik-adik silahkan tanyakan kepada Fauzan ya. Oke, terima kasih Fauzan. Sekarang Kak Eno akan antar dulu Fauzan ke ruang tunggu. Nah, berikutnya Kak Eno akan panggilkan Malaika. Iya, oke, Malaika sudah siap ya untuk baca. Kita siapkan dulu nih ceritanya Malaika. Sebentar ya, sahabat Read Aloud. Baik, Malaika sudah bisa melihat ceritanya ya? Sudah. Iya, untuk sahabat Read Aloud lainnya yang berada di Zoom, boleh dimatikan dulu mic-nya ya, supaya kita nanti bisa menyimak cerita Malaika. Dr. Sin, Polresan. Sin seorang murid kelas 3 yang suka bersekolah. Namun, ia tak mengerti mengapa ia harus belajar begitu banyak mata pelajaran. Mengapa aku harus tahu berbagai hal yang berbeda? Tanya Sin pada gurunya. Bagaimana aku menggunakan semua itu saat dewasa nanti? Apapun cita-citamu saat dewasa nanti, gurunya berkata. Pendidikan ini akan membuatmu berhasil. Oleh karena itu, Sin berupaya memperhatikan pembelajaran dan belajar di rumah. Namun ia masih tidak mengerti apa gunanya. Suatu hari, para relawan perawat datang ke sekolah untuk memberikan vaksinasi dan penyuluhan tentang kesehatan. Ini pertama kalinya Finn bertemu perawat sungguhan. Dia kagum betapa para perawat itu serba tahu. Keesokan harinya, sahabat Finn, Elita mengalami kecelakaan di jalan. Finn menemukan seorang dewasa untuk menelpon ambulans. Finn merasa takut, tetapi ia ingin menolong, jadi ia menemani Elita menunggu ambulans datang. Finn dan Elita dibawa ke rumah sakit. Begitu tiba, Finn melihat para dokter dan perawat yang begitu sigap menolong Elita. Mereka tampaknya tahu benar
Apa yang harus dilakukan? Finn menunggu di koridor dengan perasaan takut dan sedih. Andai saja ia dapat berbuat lebih banyak untuk Elita. Andai saja ia banyak tahu seperti perawat yang berkunjung ke sekolah waktu itu dan seperti para dokter yang merawat Elita. Seorang dokter mendekatinya dan bertanya, sedang menunggu siapa? Temanku Elita baru mengalami kecelakaan dan sekarang ada di IGD, jawab Finn. Apakah dia akan baik-baik saja? Para dokter dan perawat akan melakukan yang terbaik, kata dokter itu. Mereka telah bekerja keras seumur hidup mereka untuk belajar menolong orang lain. Beberapa saat kemudian, seorang perawat keluar dan mengatakan kepada Finn bahwa Elita akan baik-baik saja. Dan Finn boleh menjenguknya sekarang. Saat Finn di ruangan Elita, seorang dokter datang untuk memeriksanya. Aku mau jadi dokter, kata Finn. Apakah sulit untuk menjadi dokter? Sulit, tapi kamu pasti bisa jika kamu mau bekerja keras dan belajar di sekolah, jawab dokter itu. Jadi aku harus belajar bermacam-macam mata pelajaran. Iya, dokter itu menjawab. Sangat penting untuk mempelajari bermacam pelajaran, terutama IPA dan matematika. Finn selalu mengingat anjuran dokter itu. Sejak saat itu, ia rajin belajar agar cita-citanya menjadi dokter tercapai. Bye. Oke, keren Malaika. Malaika suka dengan cerita tadi? Suka. Suka, oke. Dan apakah Malaika serta sahabat Read Aloud di rumah tahu bahwa kemarin hari Ahad atau Minggu tanggal 24 Oktober 2021 jatuh untuk peringatan Hari Dokter Nasional. Iya, dan pas sekali ya. Saat ini Malaika baru saja membacakan cerita mengenai Dokter Finn. Ya, semoga menginspirasi sahabat Read Aloud di rumah dan juga bagi sahabat Read Aloud cilik yang mungkin ada bercita-cita menjadi dokter. Wow, sepertinya akan semakin terinspirasi dari cerita yang sudah Malaika bacakan. Terima kasih ya Malaika. Ya, sama-sama. Iya, Kak Eno akan antar Malaika kembali ke kursi ruang tunggu. Berikutnya, yang ketiga, tidak kalah menariknya nih nanti cerita yang akan dibacakan oleh kontributor ketiga dan keempat. Nah, sesudah Fauzan dan Malaika, ada sahabat Ritlo cilik lainnya. Ya, kita akan panggilkan yang ketiga, yaitu Syifa. Halo, Assalamualaikum Syifa. Waalaikumsalam Kak Ino. Ya, Syifa sore ini mau membacakan, malam ini mau membacakan buku yang berjudul apa ya? Bukit Sinyal. Wow, Bukit Sinyal. Mungkin bisa Syifa ceritakan sedikit alasan Syifa memilih buku tersebut? Ya, kira-kira kenapa nih Syifa memilih cerita Bukit Sinyal untuk dibacakan bagi sahabat Read Aloud? Apa sih yang menarik dari cerita Bukit Sinyal, Syifa? Kalau Kak Eno sih sepertinya melihat, wah, dari ilustrasinya sepertinya sudah menarik ya. Oke, nah sahabat Read Aloud di rumah, kalau ingin tahu apa sih yang menarik dari buku cerita Bukit Sinyal ini, yuk kita simak cerita dari Syifa. Ya, silakan Syifa. Bukit Sinyal.
Penulisnya Reni Astuti, penerbitnya Let's Read. Gendis dan adiknya menunggu ayah pulang. Ayah pengendara ojek daring di kota. Di sana lebih banyak pelanggan, tidak seperti di desa tempat mereka tinggal. Saat pandemi, Gendis belajar daring di rumah. Lebih tepatnya, Gendis belajar di bukit. Ya, Gendis harus pergi ke bukit untuk mendapatkan sinyal yang cukup kuat bagi gawai. Gendis biasanya meminjam gawai ayah. Hari ini, Gendis harus belajar daring lagi. Teman-temannya sudah pergi ke bukit sejak tadi. Namun, Gendis masih menunggu ayah pulang. Ayah sudah berjanji pulang cepat hari ini. Gendis mulai tidak sabar. Ibu muncul bersama adik-adik Gendis. Jaga Akbar dulu ya, ibu memandikan Rara. Kamu masih menunggu ayah kan? Kata ibu. Gendis pun menuntun Akbar ke teras. Dia bisa sambil menunggu ayah di sana. Hari makin sore, tetapi ayah belum pulang juga. Gendis makin gelisah. Sesekali Gendis menengok ke arah jalan. Akhirnya Gendis mendengar suara yang sangat dikenalnya. Ayah pulang. Gendis bergegas menggendong Akbar ke dalam rumah. Ibu pun telah selesai memandikan Rara. Gendis lalu berlari lagi keluar. Ayah kok baru pulang? Tanyanya. Ternyata ban sepeda motor ayah bocor. Ayah lama mencari tukang tambal ban yang masih buka. Oh iya, ini ada pesan dari Bu Guru, ujar ayah sambil menyerahkan gawai kepada Gendis. Gendis bergegas mengambil gawai itu. Namun, daya baterainya tinggal sedikit. Daya gawai ini perlu diisi ulang. Waktunya tidak sebentar. Bisa-bisa ia berangkat ke bukit hampir malam. Hari sudah sore, teman-teman Gendis pasti sudah banyak yang pulang. Ia tidak berani belajar sendiri di bukit. Ayah baru pulang, tentu masih lelah. Gendis pun tak mungkin mengajak ibu. Gendis memberanikan diri untuk mengajak ayah. Gendis lega saat ayah bilang akan menemaninya. Ayah bisa istirahat sebentar sambil menunggu baterai penuh, ujar ibu. Malam sudah menjelang saat Gendis berangkat ke bukit. Gendis tak lupa membawa senter, sedangkan ayah membawa tikar dan lampu minyak. Jalanan ke bukit sangat sepi dan gelap. Gendis berhati-hati menyusuri jalanan setapak. Jalanan itu berbatu dan berbelok-belok. Di sebagian tempat bahkan terjal dan mendaki. Sambil terus berjalan, Gendis berkali-kali merapatkan jaketnya. Akhirnya Gendis sampai di puncak bukit. Baru kali ini Gendis berada di puncak bukit pada malam hari. Ternyata ada anak-anak lain yang masih belajar. Mereka juga ditemani orang tua atau kakak. Namun Gendis tidak melihat satupun temannya. Sekarang waktunya Gendis belajar. Ia segera mengecek sinyal gawainya. Duh, koneksinya terputus-putus. Gendis harus mencari tempat yang sinyalnya lebih kuat dan stabil. Bagaimana kalau gawainya ditempelkan di batang pohon ini? Hei, berhasil! Sinyalnya sudah stabil. Gendis bisa mulai belajar. Bunyi tanda pesan masuk terus berbunyi. Gendis pun membacanya satu persatu. Pesan Bu Guru memberitahu pelajaran dan tugas sekolah untuk Gendis. Ayah membentangkan tikar agar Gendis bisa duduk. Ayah pun bisa duduk-duduk saat menemani Gendis. Tak lama, Gendis asyik mengerjakan tugas-tugasnya. Sesekali hanya terdengar suaranya saat membaca pelan dari layar gawai.
Makin malam, udara di bukit makin dingin. Suasananya pun makin hening. Anak-anak lain sudah banyak yang pulang. Hanya ada beberapa orang yang masih belajar seperti Gendis. Saat Gendis mengerjakan tugas, tiba-tiba koneksi internet terputus. Tidak ada sinyal. Untung sudah sepi, jadi Gendis bisa lebih leluasa mencari tempat yang sinyalnya kuat. Kali ini ia naik ke atas sebuah batu besar tidak jauh dari tempatnya tadi. Hore, sinyal di sini stabil. Pantas saja tadi banyak anak-anak yang belajar di sini. Meskipun beberapa kali menguap, Gendis terus belajar. Tak lama Gendis kembali ke tempat tadi. Ayah, ayo kita pulang. Aku sudah mengantuk, seru Gendis sambil memasukkan buku dan peralatan tulisnya. Ayah, ayo pulang. Tidak terdengar jawaban ayah. Gendis lalu berbalik dan mendapati ayah tertidur. Gendis menepuk-nepuk bahu ayah sampai ayah bangun. Gendis sudah selesai. Belum, tetapi aku sudah mencatat semuanya. Tugas yang belum selesai bisa dikerjakan di rumah. Besok, Gendis harus ke bukit lagi untuk mengirimkan tugasnya. Gendis meminta ayah agar bisa pulang lebih cepat. Ayah usahakan agar pulang lebih cepat. Yuk, sekarang pulang. Keren ya. Cerita yang tadi sudah dibacakan oleh Syifa. Menarik ya, sahabat Read Aloud ya. Nah, yang tidak sabar mau bertanya kepada Syifa tentang cerita yang tadi dibacakan itu, boleh ya dicatat dulu nih pertanyaannya dari adik-adik atau sahabat Read Aloud di rumah. Nanti bisa kalau yang nanti akan menonton di kanal YouTube Read Aloud Depok, silahkan untuk menuliskan pertanyaannya. Kak Eno akan sampaikan kepada para kontributor cilik di sini dan nanti Read Aloud akan tulis jawabannya. Baik, terima kasih Siva. Ya, berikutnya Kak Eno akan panggilkan kontributor kita yang keempat, yaitu Ayah Sofia. Halo Ayah Sofia. Halo Kak Eno. Ya, Ayah. Nah, sekarang Ayah akan membacakan buku cerita yang berjudul apa nih Ayah? Judulnya Kalung Istimewa. Oh, kalung istimewa. Baik, kita akan persiapkan dulu ya. Nah, bagi sahabat Read Aloud yang menonton di Zoom, boleh di-mute dulu. Semuanya pendek. Ya, dipersilahkan untuk Ayah Sofia. Yang lain silakan di-mute dulu ya. Kalung Istimewa. Penulisnya Vicky Nindya Palupi. Ilustratornya Yani Apsari. Srep, punya apa itu? Apakah ini tanda Koni akan pindah tempat lagi? Benar, Koni harus berpindah tempat lagi. Kemana Koni akan pindah ya? Semoga tempat itu bersih. Aduh, Koni terjatuh. Koni takut. Bagaimana jika tidak ada yang melihatnya? Koni akan kesepian. Benar saja, tidak ada yang melihat Koni. Hei, aku di sini. Koni berteriak. Sayangnya, tidak ada yang mendengar suara Koni. Apakah Koni akan terus berada di sini? Koni harus menunggu dengan sabar. Tap, tap. Ada suara mendekat. Jangan. Hampir saja sepatu itu menginjak Koni. Sekarang anak itu ada di dekat Koni. Apakah dia bisa melihat Koni? Koni berharap anak itu melihat Koni. Koni terus berharap. Koni mulai menghitung. 1, 2, 3. Sering, ada yang jatuh.
Cring-cring. Benda itu jatuh di dekat Koni. Apakah anak itu akan mengambilnya? Wah, Ros kelinci punya teman baru. Koni mendengar suara anak itu. Tangan anak itu menyentuhnya. Hore, akhirnya ada yang menemukan Koni. Koni pindah tempat lagi. Nampaknya tempat ini lebih baik. Wah, Koni juga punya banyak teman. Hai, halo, aku Koni. Sekarang tubuh Koni rasanya bergoyang-goyang. Kemana Koni akan dibawa pergi ya? Koni mulai mendengar suara-suara. Tempat apa ini? Olin, bawa apa sekarang? Olin, siapa Olin? Koni jadi ingin tahu. Sekarang Koni bisa melihat lebih jelas. Oh, tempat ini penuh anak-anak. Mereka sedang apa ya? Koni merasakan sebuah tangan menyentuhnya. Apakah Koni akan berpindah tempat lagi? Oh, semua teman Koni juga dikeluarkan. Olin, aku punya kalung baru. Kamu bisa buat kalung seperti ini? Koni mendengarkan. Olin, apakah pemilik Koni yang sekarang bernama Olin? Olin, kamu mau kalung seperti ini? Koni tahu sekarang, anak itu namanya Olin. Mau Olin bisa membuat kalung seperti itu? Koni mendengar suara Olin. Tangan Olin menyentuh Koni. Hei, apa yang Olin lakukan kepada Koni? Olin menempelkan sesuatu pada tubuh Koni. Rasanya lengket. Koni tidak bisa melepaskan diri. Olin mengambil benda lain. Benda panjang itu sekarang ditempelkan pada tubuh Koni. Ini kalung Olin. Bagus kan? Koni mendengar suara Olin. Kalung? Kalung Olin bagus. Aku juga mau. Koni melihat teman-teman Olin mendekat. Mereka melihat kalung yang Olin pakai. Koni tahu sekarang ia menjadi sebuah kalung. Sekarang Olin sibuk sekali. Olin membantu teman-temannya membuat kalung. Hore, semua kalung sudah jadi. Olin anak hebat. Koni senang menjadi kalung untuk Olin. Selesai. Wow, bagus Ayah. Ceritanya bagus, ayahnya juga keren membawakannya. Terima kasih. Nah, bagi sahabat Tritelot yang hadir di Zoom, silahkan boleh menuliskan pertanyaannya maupun komentarnya di chat yang ada. Ya, dipersilakan. Nanti Kak Eno akan bacakan ya untuk dijawab para kontributor kita. Baik, Kak Eno akan panggilkan kembali teman-teman kontributor tadi. Oke. Fauzan, Malaika, dan Syifa. Syifa boleh dibuka dulu ya, open cam ya. Unmute. Oke. Nah, kita sekarang akan lihat nih. Oke. Ya, ini tadi ada dari Hana. Maaf ya, kalau Hana telat, ya tidak apa-apa Hana. Baik, nah sekarang apakah ada yang mau bertanya? Apakah itu dengan cara menuliskan pertanyaannya di chat? Ataupun mau langsung bertanya saja, boleh? Boleh angkat tangan nih yang mau bertanya kepada teman-teman kita. Ada yang mau bertanya, adik-adik? Nah, kalau begitu Kak Eno dulu nih yang mau bertanya. Kak Eno mau bertanya kepada 4 kontributor cilik kita hari ini ya. Mungkin tadi sudah sempat Kak Eno tanyakan nih, sekarang Kak Eno mau tanya lagi. Mulai sekarang kita balik ya, mulai dari Ayah Sofia dulu. Nah, Ayah Sofia,
menurut Ayah Sofia, yang menarik dari cerita yang Ayah Sofia bacakan apa sih? Bagian Ceritanya yang paling menarik kayak ceritanya. Ya, gimana ceritanya Ayah? itu kayak petualangan tentang si Koni. Jadi itu kayak seru buat dibacakan kepada para penonton. Iya, tadi Kak Eno kok seperti membayangkan jadi Koni ya, Kak Enonya ya. Tadi ada tulisan bergoyang-goyang di dalam tasnya Olin gitu. Oke, ternyata Koni itu bukan nama orang ya Sofia ya. Bukan, dia Tapi sebuah nama koin. sebuah koin. Iya, mungkin adik-adik nih pernah punya koin dan adik-adik misalnya suka apakah itu dari warnanya, ketebalannya, koinnya, atau mungkin gambar atau tulisan yang ada di koin itu. Nah, mungkin seperti itu ya perasaan dari Olin yang punya Koni. Terima kasih Ayah. Nah, Kak Eno sekarang ke Syifa. Syifa, bagian dari cerita yang paling menarik dari buku yang Syifa bacakan apa? Yuk. Mungkin di halaman yang mana nih ceritanya tuh Syifa suka banget, paling suka. Saat Gendis dan ayahnya berjalan menuju bukit. Iya, seru ya. Itu juga seperti petualangan ya. Keseruan dari petualangan mencari sinyal. Kenapa Gendis perlu sinyal ya? Ya, silakan Hana kalau mau chat untuk Kak Ayah Sofia. Oke, kira-kira Syifa, mengapa Gendis perlu sinyal? Karena Gendis mau apa nih? Karena Gendis mau belajar daring. Oh, Gendis ada tugas belajar daring ya. Tugas dari guru di sekolah. Dan karena tidak bisa dibuka di rumah, sinyalnya kurang kuat, akhirnya Gendis menunggu ayahnya yang berprofesi sebagai tukang ojek ya. Driver ojek untuk mengantarkan Gendis ke Bukit Sinyal. Iya, memang kalau kita pergi ke sebuah tempat, apalagi di malam hari, itu sangat perlu pendampingan dari orang tua kita. Baik, terima kasih Syifa. Nah, sekarang Malaika, bagian dari cerita yang Malaika paling suka apa ya dari cerita Dr. Finn? Menurut Malaika yang halaman 5, yang ketika sahabatnya Finn kecelakaan sampai selesai. Oke, itu menjadi pengalaman bagi Finn ya, melihat langsung bagaimana dokter menangani temannya, gitu ya. Dan Finn semakin termotivasi untuk menjadi dokter. Terima kasih Malaika. Oke, keren. Nah, berikutnya Fauzan nih. Fauzan, cerita yang Fauzan bacakan nih, yang paling Fauzan suka Baru pada baca. saat apa? Gambarnya? Pokoknya baru baca, belum lihat isinya gitu. Oh, belum lihat isinya. Tapi dari cover bukunya itu sudah bikin Fauzan suka gitu ya? Menarik ya. Oke. Nah, kalau dari cerita yang Fauzan baca tadi nih, pas Fauzan baca, itu yang paling Fauzan suka apa? Tadi kan bukunya itu ceritanya tulisannya ya, bab tadi yang Fauzan bacakan itu tentang puasa ya, Fauzan ya? Puasa Senin Kamis, ibadah puasa Senin Kamis. Nah, bagi teman-teman yang tadi mendengarkan, menyimak Fauzan, jadi tahu, oh, selain puasa di bulan Ramadan nih, kalau Muslim itu juga bisa puasa di hari Senin Kamis, gitu ya. Nah, kira-kira yang Fauzan terkesan ya, Fauzan suka dari cerita tadi apa nih? Apakah tentang puasanya gitu karena Fauzan juga suka puasa Senin Kamis atau apa? Nggak tahu, pokoknya belum pernah puasa Senin Kamis. Oh, belum pernah puasa Senin Kamis. Semoga sesudah baca cerita ini nanti jadi termotivasi ya Fauzan ya.
Oke, terima kasih. Nah, sekarang Kak Eno mau bacakan dari chat. Dari chat, oke. Ada Hana yang tanya, Kak Ayah Sofia cita-citanya apa? Sebenarnya aku punya 2 pilihan cita-cita sih yang masih agak bingung dipikirin. Mau jadi guru atau dokter. Ayah Sofia seperti Kak Eno masih kecil nih. Cita-citanya antara dokter atau guru. Dan sekarang terwujud salah satunya jadi guru. Nah, insya Allah nanti Ayah Sofia akan tercapai ya. Salah satu atau keduanya. Barangkali nanti bisa jadi dokter yang menjadi guru juga. Ya. Amin. Oke. Nah, tidak hanya ke Ayah Sofia nih, kita akan tanya ke teman-teman yang lain yuk. Oh, untuk Hana, aku cita-citanya mau jadi guru peneliti dan penjelajah. Keren, Hana. Semoga tercapai cita-citanya. Nah, untuk beberapa sahabat yang ada di Kids Book Club nih, sudah menulis cerita pendek loh mengenai cita-citanya. Nah, nanti kita akan launching ya ketika buku antologi Kids Book Club Read Loud Depok sudah selesai. Nah, untuk para kontributor di sini, Syifa dan juga Fauzan serta Nahra nih, kalau misalnya dan Gwen kalau mau menyusul untuk menulis cerita, boleh. Nanti kita akan sama-sama launching bukunya dan kita baca juga sama-sama ya. Oke, nah sekarang kita akan tanya ke Malaika. Malaika cita-citanya apa nih nanti kalau sudah dewasa? Masih ganti-ganti sih. Tapi kalau sekarang mungkin jadi arkeolog. Oh, arkeolog. Malaika sudah kenal ya yang namanya profesi arkeolog. Nah, mungkin bisa berbagi nih dengan teman-teman di sini, sahabat di sini. Arkeolog itu profesi yang tugasnya apa sih, Ma? Gimana ya? Mungkin Malaika pernah baca atau pernah menonton tentang arkeolog? Arkeolog itu ilmu kepurbakalaan adalah ilmu mempelajari kebudayaan masa lalu melalui kajian sistematis atas data bendawi yang ditinggalkan. Oh, Masya Allah, keren sekali. Semoga cita-cita Malaika tercapai ya. Nah, untuk Fauzan. Fauzan cita-citanya nanti kalau dewasa mau jadi apa nih Fauzan? Belum tahu sama sekali. Oh, tapi Fauzan ada hobi yang mungkin mengarah ke cita-cita kah? Misalnya hobinya Fauzan apa nih saat ini? Ciri-cirinya. Oh, ngetik. Oh, apakah berkaitan dengan IT? Ya, mungkin Fauzan masih menyelami beberapa minat Fauzan ya, sehingga nantinya bisa salah satunya semoga menjadi profesi yang diminati oleh Fauzan ya saat dewasa nanti. Oke, keren ya. Yang penting Fauzan banyak membaca dan juga belajar sehingga nantinya insya Allah akan dengan sendirinya menemukan apa sih cita-citanya Fauzan. Nah, untuk Syifa cita-citanya apa ya Syifa? Boleh berbagi untuk teman-teman? Cita-cita Syifa jadi guru dan penulis. Oh, jadi guru dan penulis. Wah, itu profesinya Kak Eno ya. Dan sebagian guru juga nih yang ada di Indonesia karena biasanya guru betul seperti Syifa, guru itu diharapkan bisa menulis supaya bisa menuliskan pengalaman dan juga berbagi ilmu di situ ya. Insya Allah nanti akan menjadi amal
bagi kita ya yang menuliskannya dan juga yang membacanya. Amin. Nah, sekarang nih Kak Eno mau tanya, apa sih pesan-pesan dari teman-teman kontributor untuk sahabat Read Aloud di rumah tentang membaca buku? Ya, silakan sekarang bisa dimulai dari siapa ya? Syifa. Apa pesan-pesan Syifa untuk sahabat Read Aloud di rumah? Boleh tentang baca buku, boleh tentang belajar, dan lain-lain. Ya, silakan di-unmute dulu Syifa. Baik, atau mau ada yang menyampaikan dulu pesan-pesannya untuk sahabat Read Aloud di rumah? Supaya sahabat Read Aloud di rumah nih termotivasi nih untuk suka membaca, untuk gemar belajar. Oke, apakah mau Ayah Sofia, Fauzan, Malaika, atau mungkin Syifa sudah menemukan pesan-pesan untuk sahabat Read Aloud di rumah? Baik, Kak Eno akan tanyakan kepada Ayah Sofia. Silakan Ayah Sofia. Apa Mikir-mikir pesan-pesan? dulu sebentar Kak Eno. Oh, mikir-mikir dulu. Oke. Sambil kita akan bacakan chat dulu ya dari yang menonton nih. Atau ada pertanyaan lain tidak ya dari yang menonton? Oh, ini Hana memberikan komentar. Hobinya membaca, menulis, menggambar, dan mewarnai, bikin buku, dan bikin game. Wow, Hana banyak sekali nih hobi yang disukai. Keren. Oke. Ya, ada yang sudah siap untuk memberikan pesan-pesan sebelum kita tutup acara pada malam hari ini? Nggak tahu pesannya apa. Oke. Mungkin boleh diwakili oleh salah satu dari kontributor cilik kita. Oke, Ayah Sofia silahkan. Tetap membaca buku walaupun pandemi ya, biar nanti ilmu tetap bertambah. Oke, Ayah Sofia. Oke, terima kasih ya sudah mewakili kita semua menyampaikan pesan-pesan bagi sahabat Read Aloud di rumah. Nah, alhamdulillah tanpa terasa 1 jam sudah berlalu nih sahabat Read Aloud. Kita tadi sudah menyimak penampilan dari 4 anak hebat yang keren dari Read Aloud Depok Kids Book Club. Terima kasih untuk kehadirannya di malam hari ini menyaksikan dan juga bagi Gwen, Nahra, dan juga Hana yang sudah menyaksikan langsung dari platform Zoom. Ya, mari kita ucapkan terima kasih dulu yuk untuk sahabat Read Aloud di rumah. Terima kasih sahabat Read Aloud di rumah. Ya, jangan lupa untuk menyaksikan kembali penampilan dari Kids Book Club bagian keempat, insya Allah hari Jumat, hari Jumat ini ya, berarti ya tanggal 29. Coba nanti Kak Eno akan umumkan kembali. Terima kasih atas kehadirannya. Jangan lupa untuk di-subscribe dan juga like serta share sebanyak-banyaknya kanal YouTube Read Aloud Depok dan juga follow akun Instagram @readaloud.depok. Terima kasih, sampai jumpa. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kakak November.
duluan ya. Buat semua suka membaca. Teman dengan buku tanpa dipaksa. Cerah menyenangkan, penuh cinta. Laut, read aloud, bacakan dari satu. Laut, read aloud, manfaatnya semua. Read aloud, read aloud, read aloud. The more you read, the more you know, and the more you know, the smarter you grow. Ada aktivitas sederhana membuat semua suka membaca. Berteman dengan buku tanpa dipaksa. Cara menyenangkan, penuh cinta. Iya dong, iya bacakan. Read aloud, read aloud, manfaatnya semua. Read aloud, read aloud. The more you read, the more you know, and the more you know, the smarter you grow. Read aloud, read aloud, for the